Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Sekamat dari kelas A dan kelompok 3. Jadi pada video tugas besar ini, yaitu simulasi client server, FTP, website dan email di Cisco Packet Tracer. Jadi pada video ini saya akan membahas tentang peran yang akan anggota kelompok saya lakukan. Itu yang pertama itu Yunita Mukmin yang akan membahas simulasi desain topologi. Yang kedua itu adalah Rediwan yang akan membahas tentang simulasi pengaturan server. Yang ketiga itu adalah Nova Indonesia yang akan membahas tentang simulasi pengaturan IP. Yang keempat itu adalah saya sendiri, Hidori Sekamat, yang akan melakukan simulasi pengujian layanan. Dan yang terakhir adalah Muhammad Fazrul yang akan membahas tentang penjelasan dalam video, tidak dalam desain topologi tadi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Mukmin dari kelompok 3. Baik, di sini kita akan membuat desain topologi menggunakan 2 PC, 2 switch, 1 router, dan 1 server. Langsung saja menggunakan 2 PC, selanjutnya 2 switch, 1 router, dan 1 server. Selanjutnya untuk switch-nya dinamakan ruangan PC. Ruang PC. Untuk switch selanjutnya ruang server. Baik, selanjutnya menghubungkan PC ke switch menggunakan kabel string. Lanjut hubungkan switch ke router menggunakan kabel string. Selanjutnya hubungkan switch ke server sama menggunakan kabel string. Baik, untuk langkah selanjutnya saya serahkan ke rekan saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiwan dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya, dia menjelaskan tentang topologi desain. Di sini saya akan melanjutkan yaitu pengaturan server, yang dimana di pengaturan server ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada web. Baik, pada halaman web di sini saya akan meng-on-kan terlebih dahulu HTTP dan HTTPS-nya. Kemudian saya akan mengimpor indeks HTML. Dan yang kedua, saya akan mengimpor gambar cintaku. Oke. Kemudian pada server yang kedua, yaitu email. Kemudian pada SMTP dan POP3-nya di-on-kan. Baik, pada domain name-nya yaitu gmail.com. Pada user-nya, pada user email yaitu Takagi. Pada passwordnya Takagi.
Oke, sorry. Dan pada user yang kedua, yaitu Kubo. Oke, baik. Kemudian pada server yang ketiga, yaitu FTP. Baik, pada bagian FTP ini, pertama-tama kita harus meng-on-kan. Kemudian, pada username-nya, saya akan memasukkan server. Pada password-nya, saya akan memasukkan dengan nama yang sama. Baik, pada bagian write, read, delete, rename, dan list, di sini saya akan meng-on-kan. Baik, kemudian klik add. Pada user yang kedua, yaitu PC. Pada password-nya PC. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama, yaitu kita akan meng-on-kan write, read, delete, rename, dan list. Oke, kemudian kita klik add. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hairunisa Hasan dengan NPM 182301019. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur IP dan memping PC dan juga server. Pertama kita buka router, kemudian CLI, kita ketik no, enter 2 kali, kemudian enable, kemudian enter config terminal, enter in FA. Lihat in FA-nya. FA 0 garis miring 0. FA 0 garis miring 0. Kemudian enter. Kemudian IP DHCP pool. Ruang PC. Kemudian enter. Network. Network 192.168.255.255.255.0. Enter default router 192.168.1.1. Enter DNS server. Server 8.8.8. Kemudian enter exit. Enter exit. Enter Ctrl C right. Oke. Yang kedua, config terminal, enter in FA 1 garis miring 0. 1 garis miring 0. Enter IP DHCP pool ruang server. Ruang server. Kemudian enter network. Network 192.168.2.0 2.0.255.255.255.0. Enter default router. Default router
192.168.2.1. Enter. DNS server. Salah. Default router. Import. Salah. Default router 192.168.2.1. Enter. Terus DNS server 8.8.8.8. Enter. Exit. Enter. Exit. Enter. Ctrl C. Enter. Oke, sudah selesai. Kemudian kita ke config pas Ethernet, masukkan pin address-nya 192.168.1.1. Oke, udah. Kemudian di bawahnya lagi 192.168.2.1. Oke, udah. Kemudian kita read 192.168.1.0. Oke, 192.168.2.0. Oke, sudah selesai. Kemudian kita buka PC, kemudian desktop, IP configuration, DHCP. Oke, titik 2. Di sini desktop, IP configuration, DHCP. Oke. Desktop, IP configuration, DHCP. Oke. Selanjutnya kita coba kirim surat. Ini ke successful. Kemudian dari sini ke server. Oke, lihat, kita coba lagi. Ini ke server. Oke, sukses. Kemudian ini ke server. Oke, sukses. Sekarang kita coba ping. Confirm 192.168.1.2. Enter. Valid. Ping. Ya, lupa pingnya. 192.168.1.2. Enter. Oke, berhasil. Kemudian yang bawahnya lagi coba ping 192.168.1.3. Oke, kemudian kita coba server. Ping 192.168. Ini berapa ya? Kemudian 2.2. 2.2. Enter. Oke, berhasil. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kamat, NPM 18230115, kelompok 3. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan pengujian layanan simulasi klien. Ya, jadi pada kali ini saya akan melakukan pengujian layanan pada tiga layanan, yaitu FTP, email, dan juga website. Jadi langsung saja di sini saya akan melakukan pengujian layanan pada yang pertama itu website dulu. Caranya itu cukup mudah. Pertama kita ke website web browser, lalu kita masuk ke server juga. Kita ini hanya di server ini kita hanya ingin melihat IP-nya itu menggunakan IP berapa? Itu 192.168.2. Kita buka pada PC yang tadi, 192.168.2. Lalu kita go. Nah, di sini langsung saja kita bisa lihat akan memunculkan webnya telah dikasih masuk tadi di HTTP. Bisa lihat ini HTML itu dan cintaku. Ya. Dan juga ini bisa kita lakukan dengan hal yang sama dengan PC yang satunya juga. Yang di sini. Kita buka ke web browser. Dan juga kita masukkan dengan IP yang sama. Kita go atau enter saja coba apa. Maka akan memunculkan hal yang sama, web browser yang sama. Oke. Untuk pengujian pertama itu selesai, itu pengujian webnya. Yang kedua itu adalah pengujian email. Langsung saja kita di sini kita buka PC, kita buka email, kita configure email. Nah, kita masukkan nama contohnya Takagi. Dengan email address-nya itu takagi@gmail.com. Dengan IP-nya itu sama dengan server tadi, 8.2, sama juga outgoing-nya. Nah, di sini untuk username itu kita cek di ini server, kita ke email, service-nya ke email, kita cek Takagi dengan password usernya Takagi dan password Takagi menggunakan domain @gmail.com. Oke. Ini kita sudah pakai domainnya @gmail.com dengan username-nya Takagi, dengan passwordnya itu Takagi. Kita save. Oke. Untuk yang di sini sudah PC yang di bawah, sekarang PC yang di atas. PC yang di atas itu kita gunakan, kita configure email, kita gunakan yaitu Kubo dengan email address-nya kubo@gmail.com. Kita sesuaikan juga dengan yang ini tadi, bisa lihat tadi di bawahnya ada Kubo dengan domain @gmail.com dengan usernya dan password itu sama, Kubo. Di sini incoming emailnya juga sama, itu menggunakan IP address yang pada server tadi dengan username tadi Kubo dan passwordnya itu Kubo. Oke, jadi kita sudah mengetahui tadi yang pada PC atas itu menggunakan nama Kubo dan PC bawah itu menggunakan nama Takagi. Jadi cara untuk mengirim email itu cukup mudah. Pertama kita compose to takagi@gmail.com dengan subjek halo. Lalu ini kita tulis halo saya Takagi. Kita send. Nah, untuk kita mengetahui di sini kan saya tertulis send sukses dengan sending to takagi@gmail.com dengan IP server itu 192.168.2. Jadi kita buka pada page yang di bawah. Saya cek itu di receive. Nah, ini from kubo@gmail.com dengan subjek halo dikirim pada tanggal 30 Juli tahun 2025 pada jam berikut. Kita tekan, kita masuk sini, kita tulis halo. Kalau kita tekan pada emailnya itu, tekan 2 kali, ini akan muncul from Kubo to Takagi. Jadi from Kubo PC di atas, to Takagi itu PC di bawah. Kalau saya di sini subjeknya halo dengan halo saya Takagi. Cara untuk membalas itu kalau kita tekan saja pada ini, tekan emailnya lalu kita reply. Nah, bisa balas ini misalnya, iya saya, iya halo. Nah, kita send. Nah, di sini cara mengeceknya itu sama seperti tadi, kita buka PC yang di atas, kita receive, tekan receive. Nah, kita tekan ini maka ini muncul dari, ini adalah balasan dari email Takagi tadi. Iya, halo. Ini adalah balasan tadi dari email ya Takagi. From Takagi. Nah, ini muncul juga ya halo. Nah, selanjutnya itu adalah
untuk pengujian layanan FTP. Baik, saya akan melanjutkan yang tadi, layanan FTP. Ya, pengujian layanan FTP tadi pada video selanjutnya terpotong tiba-tiba, tidak tahu kenapa, mungkin dia Bandicamnya tiba-tiba error. Langsung saja di sini cara mengakses FTP itu cukup mudah. Pertama kita ke PC yang ini, kita command prompt, kita masukkan FTP 92.168.2. Ini cara mengakses file FTP. Ini cara mengakses file FTP-nya. Bisa lihat FTP dan masukkan IP address pada server. Oke. Bentar. Nah, ini kita akan masukkan username itu. Kita bisa lihat pada username itu pada service FTP. Di sini masukkan username PC. Oke, PC dan password juga PC. Kita telah masuk ke layanan FTP. Selanjutnya itu di sini juga kita akan masuk pada layanan FTP, kita desktop, command prompt. Nah, ini tadi kita sudah melakukan tadi beberapa tapi biasanya gagal. Caranya itu cukup gampang juga seperti tadi juga, kita ke command prompt, kita masukkan FTP 192.168.2, kita connect, kita masukkan username-nya tadi server, dan passwordnya server, password server, dan login. Ini itu caranya itu untuk mengupload filenya itu, kalau kita ke dir, ya. Ini bla bla bla, ada banyak file. Caranya itu pertama kita ke text editor untuk mengupload. Maksudnya salam. Dengan kita Ctrl S, kita save dengan nama salam.txt, oke. Oke, lalu kita keluar dari sini, kita ke command prompt lagi, lalu kita karena tadi tidak ada, kita cek dir. Nah, di sini kan belum ada tadi salam.txt. Jadi kita kasih masukkan yaitu put salam.txt. Enter. Nah, kita bisa lihat di sini kita telah menaruh file salam.txt itu dalam FTP, layanan FTP. Kita bisa lihat pada dir, dia sudah masuk salam.txt. Lalu cara kita sudah selesai proses penguploadan file. Lalu cara kita mengunduhnya. Kita pada PC pertama, dari sini dir dictionary, kita buka dictionary-nya, kita akan mendownload salam.txt. Nah, kita buka perintah get salam.txt, enter. Nah, kita bisa lihat sini reading file salam, file transfer in progress. Dari ini IP address-nya, transfernya sudah komplit. Cara kita mengecek itu cukup mudah. Pertama kita keluar dari command prompt, kita ke sini tftp service. Kita bisa lihat di sini ada salam.txt. Itu berarti tandanya pengiriman pengdownloadan file telah berhasil. Mungkin sekian dari saya, atau mungkin kita lakukan pengujian yang satunya. Saya itu seperti sama saja command prompt, lalu kita masukkan ke seperti tadi dir salam.txt, tinggal kita masukkan saja seperti tadi get salam.txt. Jadi otomatis dia seperti tadi, dia akan masuk. Dan juga kita tinggal cek ke FTP-nya. Nah, dia akan masuk salam.txt. Nah, mungkin sekian percobaan dari saya itu tentang pengujian layanan FTP web dan juga email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadrun dengan NPM 18-231-01. Ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yang dimana saya akan memaparkan topologi protokol apa saja yang dipakai di topologi ini dan menjelaskan yang mana klien dan mana servernya. Baik, di sini saya akan menandainya dengan membuatkan sebuah ruangan. Untuk kliennya saya akan tadi dan ruangan berwarna hijau. Ini untuk klien 1 dan ini untuk klien kedua. Terus untuk servernya akan saya tandai dengan warna yang berbeda. Ini server. Tinggal ditandai saja. Ini klien dan yang ini klien kedua. Terakhir yaitu server.
Jadi untuk alur komunikasinya, yang dimana PC1 dan PC2 ini akan mengantarkan file di ruang PC atau switch pertama ke router yang menghubungkan semuanya. Kemudian router ini akan mengirimkan ke ruang server atau switch kedua. Dan terakhir akan tiba ke server. Untuk contohnya, kita akan melakukan komunikasi mulai dari PC1 atau client 1 ke server. Maka sukses. Begitu juga dengan PC2 atau client kedua. Dari client kedua ke server. Tetap sukses. Begitu juga sebaliknya. Server ke client 1 maupun server ke client 2. Jadi di sini saya akan langsung menjelaskan protokolnya saja. Di topologi ini menggunakan 3 protokol. Yang pertama ada HTTP, yang dimana HTTP itu adalah protokol untuk mengirimkan data antara browser dan web server. Terus ada FTP, yang dimana FTP itu adalah protokol untuk mengirimkan data dan mengolah file di internet. Dan terakhir ada protokol email, yang dimana protokol email itu untuk mengirimkan email melalui web server email. Jadi yang bisa saya jelaskan di sini adalah komunikasi antara topologi yang dibuat ini sederhana saja, yaitu bergerak lurus dari kiri ke kanan dan melalui proses dari switch, router, ke switch, dan ke perangkat terakhir. Terserah dari PC atau server dan server atau PC yang lain. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Short, fatty.